dituduhkan itu tidak benar adanya. Ya, dengan seperti yang kita lihat, secara logika dengan keadaan seperti ini, bagaimana saya mau melakukan kekerasan seksual atau pemerkosaan, sedangkan Tiang tidak bisa benar-benar buka celana, buka baju. Dan seperti Bapak lihat baru datang, Tiang masih dimandiin sama orang tua, masih dirawat sama orang tua, masih dibukain baju celana, semuanya kencing, buang air besar masih dibukain. Apa daya saya yang dituduhkan dengan memperkosa orang atau kekerasan seksual? Bagaimana cara saya? Dan itu kan kalau memang terjadi gitu, dia bisa melawan, bisa mendorong, dan bisa dan sebagainya. Publik kembali digemparkan dengan kasus yang ditangani aparat kepolisian. Belakangan kasus yang disorot publik adalah seorang penyandang disabilitas bernama Iwas alias Agus Buntung yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Mencuatnya kasus pria penyandang disabilitas tanpa lengan itu, akun Instagram Polda NTB pun digeruduk oleh netizen yang mempertanyakan soal dasar kepolisian menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Unggahan akun Polda NTB pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024 pun langsung dibanjiri pertanyaan dari sejumlah netizen yang penasaran atas status hukum pria penyandang disabilitas itu. Salah satunya, pemilik akun @daniugi yang bertanya di kolom komentar soal tudingan Agus Buntung telah memperkosa seorang mahasiswi di Mataram. Pacarannya ruda paksa, gimana caranya? Cecar akun tersebut. Saking penasaran dengan status tersangka yang kini dijeratkan kepada Agus Buntung, tak sedikit netizen yang bertanya soal gelar perkara hingga barang bukti yang ditemukan polisi dalam kasus tersebut. Boro-boro barang bukti bang, gelar perkara aja kagak ada tuh, timpal akun lain. Setelah unggahannya banyak dibanjiri pertanyaan netizen, admin akun Polda NTB akhirnya angkat bicara. Menurut akun tersebut, petugas Polri telah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan berdasarkan aturan berlaku hingga meningkatkan status Agus dari terlapor sebagai tersangka. Terkuak jika polisi mulai mengusut kasus itu setelah menerima laporan korban berinisial JBL yang berstatus sebagai mahasiswi pada tanggal 7 Oktober tahun 2024 lalu. Akun Polda NTB menyebut jika aksi pelecehan seksual itu terjadi setelah Agus mengancam akan membongkar aib korban kepada keluarganya. Akun tersebut juga menyebut jika polisi telah mengantongi 2 alat bukti untuk menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Alat bukti itu juga diperkuat dengan pemeriksaan terhadap 5 orang sejumlah saksi, termasuk keterangan korban. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, polisi tidak menahan Agus Buntung di penjara. Namun, Agus kini berstatus sebagai tahanan rumah karena kondisinya yang merupakan penyandang disabilitas.